Jangan tunjuk sedih, jangan bersungut. Dari pedih hati tiada yang luput. Serahkan pada Yesus segala tangismu, karena hanya Ia yang beri hiburan. Bawa pada Tuhan keluhmu senang, ceritakan padanya yang mengusirlah. Damai dan kuasa diberi padamu, dan di dalam susah engkau dibantu. Bila engkau sudah dihiburkannya, bantulah saudara dalam sedihnya. Padanya kabarkan kasih dan rahmat. Tuhan tak biarkan yang cari selamat. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Tuhan kami yang bertahta dalam surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih karena berkat Tuhan sudah kami terima sepanjang hari ini. Malam ini kami mau belajar firman-Mu. Urapilah kami, berikan kami pengertian, supaya dengan demikian kami mengerti maksud Tuhan, dan biarlah Tuhan menolong kami untuk lebih dekat kepadamu dan lebih mempercayai akan firman-Mu, dan biarlah dengan demikian kehidupan kami semakin diselaraskan dengan kehidupan Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Minggu 27 Agustus 2023 dengan judul Nasihat untuk Istri Kristen. Paulus memulai dengan bagian berengsel, yaitu di dalam Efesus 5 ayat 21, yang menghubungkan Efesus 5 ayat 1 sampai 20 dan Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Yang mana ia mendorong agar anggota gereja saling merendahkan dirinya seorang kepada yang lain. Bandingkan juga dengan Markus 10 ayat 42 sampai 45, Roma 12 ayat 10, Filipi 2 ayat 3 dan 4. Orang percaya harus melakukannya karena hormat kepada Kristus. Efesus 5 ayat 21. Pertama dari sekian kali Paulus akan menyamakan hubungan dengan Kristus sebagai hubungan yang paling penting dan menentukan bagi orang percaya. Apakah yang Paulus maksudkan dengan menasihati para anggota gereja untuk merendahkan dirinya seorang kepada yang lain? Bagaimanakah kita memahami gagasan ini? Efesus 5 ayat 21 katakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Paulus juga mengundang para istri Kristen untuk tunduk kepada suami istri seperti kepada Tuhan. Tertulis dalam Efesus 5 ayat 22. Menjelaskan bahwa dia sedang membahas ketundukan istri kepada suami mereka masing-masing. Boleh baca juga di 1 Petrus 3 ayat 1 dan 5. 1 Petrus 3 ayat 1 dan 5 berkata, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga
tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ayat 5, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Ketika Paulus mengatakan istri harus melakukannya seperti kepada Tuhan, apakah maksudnya seorang istri harus tunduk kepada suaminya seolah-olah dia adalah Kristus? Atau sebaliknya, apakah dia bermaksud bahwa Kristus adalah fokus yang paling benar dan tertinggi dari ketundukannya? Dalam pemahaman Efesus 6 ayat 7, yang mana hamba diminta untuk melayani seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Dan Kolose 3 ayat 18 katakan, yang mana istri diminta untuk tunduk kepada suami mereka sebagaimana layaknya di dalam Tuhan. Pemahaman terakhir harus lebih disukai. Istri-istri itu sendiri adalah orang-orang percaya yang pada akhirnya harus menghormati Kristus di atas suami mereka. Baik dalam Kolose maupun Efesus, Kristus dan hanya Kristus saja diidentifikasi sebagai kepala gereja, yang adalah tubuhnya. Efesus 1 ayat 22, Efesus 5 ayat 23, dan Kolose 1 ayat 18. Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, sebagaimana tertulis dalam Efesus 5 ayat 23. Dengan analogi, suami adalah kepala istri. Efesus 5 ayat 23. Dengan kesetiaan gereja kepada Kristus yang menjadi teladan bagi kesetiaan istri kepada suaminya. Bagian ini menganggap pernikahan yang penuh kasih, perhatian, dan bukan pernikahan yang gagal. Ayat ini tidak boleh ditafsirkan untuk mengizinkan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Sehubungan dengan apa yang baru saja kita baca, mengapa nasihat berikut ini begitu penting untuk diingat? Jika suami seorang yang kasar, tak senonoh, galak, menyombongkan diri, bengis dan sombong, dan penganiaya, janganlah ia berkata bahwa suami itulah kepala istri dan istri harus tunduk kepadanya dalam segala hal. Karena ia bukanlah Tuhan, ia bukanlah suami dalam arti yang sebenarnya dari perkataan itu. Itu ditulis melalui buku Membina Keluarga Bahagia halaman 108 yang dituliskan oleh Ellen G. White. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami berterima kasih. Kami sudah membaca firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Yang Tuhan memberikan perlambang bagaimana istri harus tunduk kepada suami yang taat kepada Kristus. Itu melambangkan bagaimana jemaat ini harus tunduk kepada Kristus. Dan itu akan ternyata jelas dalam kehidupan kami bahwa begitu dekatnya hubungan jemaat dengan Kristus. Sebagaimana yang sudah ditunjukkan hubungan istri dan suami. Tuhan ajarlah kami boleh saling mengasihi, saling menghormati, saling mendukung untuk jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhanlah kiranya memberkati kami dan seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.